Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh soleha? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin. Ya, baik anak soleh soleha. Hari ini kita bertemu kembali dan akan melanjutkan pelajaran pendidikan akhlak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak soleh soleha, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai sifat-sifat terpuji, yang mana pada pekan lalu kita sudah membahas tentang pengertian amanah beserta contohnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam amanah. Iya, jadi semua manusia di dunia pasti mendapatkan amanah, baik itu amanah yang datang dari Allah maupun amanah dari manusia. Di antara amanah yang diberikan adalah yang pertama yaitu amanah panca indera. Nah, kita hidup di dunia telah diberi Allah berupa panca indera yang sempurna. Nah, apa saja itu yang termasuk panca indera anak soleh soleha? Iya, yang pertama yaitu mata. Kemudian panca indera yang kedua hidung. Panca indera yang ketiga adalah telinga. Panca indera yang keempat lidah. Dan panca indera yang kelima adalah kulit. Jadi kita telah diberikan panca indera yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana cara kita menjaga mata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena panca indera itu merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga. Karena dengan adanya panca indera sehingga kita bisa menghirup, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, berbicara, merasa, dan meraba. Nah, jadi cara menjaganya yaitu biasakan ini untuk mata ya, cara menjaga panca indera mata, yaitu yang pertama, biasakan makan makanan yang banyak mengandung vitamin A, misalnya sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian yang kedua, bila membaca, jaga jarak antara tulisan dan mata sekitar di sini sekitar 30 cm, bukan 20 ya, sekitar 30 cm. Kemudian yang ketiga, jangan membaca di tempat yang redup atau agak gelap. Yang keempat, hindarkan mata dari kotoran dan debu. Jadi itu cara menjaga mata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ingat, ketika membaca, jaga jarak tulisan dengan mata itu sekitar 30 cm. Kemudian jangan membaca di tempat yang gelap dan sering memakan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Baik, yang kedua, kemudian bagaimana cara kita memelihara telinga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dengan cara lubang telinga harus selalu dibersihkan agar tidak tersumbat, karena kerusakan telinga dapat mengakibatkan tuli. Jadi caranya kita menjaga yaitu rajin-rajin membersihkan telinga, kalau perlu setiap hari, setiap selesai mandi ya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana pula cara kita memelihara kulit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu dengan cara mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, karena
kulit yang kotor mudah terkena penyakit. Jadi caranya juga kita memelihara kulit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mandi sebanyak 2 kali sehari, kemudian harus menggunakan sabun. Karena kenapa? Karena kulit yang kotor mudah terkena penyakit. Nah, selanjutnya macam-macam amanah yang kedua yaitu amanah benda. Benda yang kita miliki berupa rumah, emas, mobil, motor, sepeda, pakaian, dan lainnya itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib menjaga dan memeliharanya. Dan ingat, semua benda yang kita miliki itu hanya titipan Allah yang hakikatnya bukan milik kita. Jadi semua barang yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan kita bawa ke akhirat. Selanjutnya macam-macam amanah yang ketiga yaitu amanah pinjaman. Dalam hidup berjamaah, pasti kita pernah meminjam sesuatu kepada orang lain, seperti uang atau barang yang dipinjamkan kepada kita. Nah, itu merupakan kepercayaan yang harus kita kembalikan, terutama ketika diminta oleh pemiliknya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Jadi itu dalil dari amanah pinjaman. Ketika kita meminjam sesuatu dari orang lain, maka kita harus mengembalikannya. Ya. Kemudian amanah yang keempat yaitu amanah perkataan. Perkataan atau ucapan dari orang lain yang diamanahkan kepada kita untuk disampaikan pada seseorang haruslah kita sampaikan. Misalnya, orang tua menitipkan pembayaran SPP untuk diberikan kepada bendahara sekolah, maka pembayaran tersebut harus diberikan kepada yang dituju. Karena jika amanah tersebut tidak dilaksanakan, maka kemurkaan Allah sangat besar kepada mereka yang berkhianat. Jadi ingat anak soleh-soleha, ketika orang tua kalian menitipkan pembayaran SPP untuk diberikan kepada Ustazah Nisa, maka pembayaran tersebut harus diberikan. Kenapa? Karena itu termasuk amanah. Dan ingat, amanah ketika tidak dilaksanakan, maka kemurkaan Allah sangat besar kepada mereka yang berkhianat. Ya. Selanjutnya ini ada contoh sepenggal cerita tentang sifat amanah yang berjudul Sifat Amanah dalam Jual Beli. Muhammad Ibnu Al-Munkadir memiliki toko busana dengan jenis gaun yang harganya mahal, mulai dari yang 5 sampai 10 dirham. Suatu ketika, Muhammad Ibnu Al-Munkadir pulang ke rumah. Toko dijaga oleh pelayannya. Saat ada konsumen toko yang mau membeli gaun yang sebenarnya harganya 5 dirham, pelayan malah menjualnya dengan harga 10 dirham. Ketika hal itu diketahui oleh Muhammad Ibnu Al-Munkadir, ia segera mencari si pembeli sampai waktu yang cukup lama. Ketika bertemu dengan si pembeli gaun itu, Muhammad Ibnu Al-Munkadir berkata, "Pelayanku telah salah jual. Ia menjual baju kepada Anda dengan harga 10 dirham, padahal harganya hanya 5 dirham." Waalaikumsalam.
Si pembeli tersebut berkata, "Tidak apa-apa tuan, saya rela kok." Ibnu Al-Munkadir menjawabnya, "Ya, Anda rela, tapi aku tidak rela sampai kita sama-sama rela. Anda pilih salah satu dari 3 usulan saya. Anda ambil baju yang senilai 10 dirham, atau aku kembalikan uang Anda yang 5 dirham itu, atau Anda kembalikan baju milik kami dan Anda menerima dirham milik Anda." Lelaki itu menimpali, "Berikan kembalian 5 dirham milikku saja." Muhammad ibnu Al-Munkadir segera memberikan 5 dirham milik lelaki itu, kemudian segera pulang. Lelaki Badui itu segera bertanya, "Siapakah orang yang tadi?" "Ia adalah Muhammad ibnu Al-Munkadir." Laki-laki Badui itu kembali berkata, "La ilaha illallah, orang inilah yang kami cari-cari di padang Sahara sana bila kami kelaparan." Iya, baik. Anak soleh soleha dari cerita tersebut dijelaskan bahwa memang ketika kita diberikan amanah seperti yang pada cerita Muhammad ibnu Al-Munkadir tersebut, ketika sudah disampaikan bahwa harga gaun tersebut sekian, maka si pelayannya tersebut harus menjualnya harga sekian. Karena kenapa? Itu adalah amanah. Ingat, amanah ketika tidak dilaksanakan, maka kemurkaan Allah sangat besar kepada mereka yang berkhianat. Ya, baik anak soleh soleha, itulah penjelasan dari materi kita hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh soleha? Semoga semuanya sehat walafiat ya, amin. Ya, baik anak soleh soleha, hari ini kita bertemu kembali dan akan melanjutkan pelajaran pendidikan akhlak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak soleh soleha, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai sifat-sifat terpuji, yang mana pada pekan lalu kita sudah membahas tentang pengertian amanah beserta contohnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam amanah. Iya. Jadi semua manusia di dunia pasti mendapat